Teman-teman, saat kalian menghilang atau menghindar dari penagihan pinjol ya, itu mungkin membuat kalian tenang, guys. Tapi tahukah kalian sebenarnya data kalian itu tidak diam tapi tetap bergerak di balik layar. Oke, ya. Jadi kamu bisa saja tidak dihubungi DC ya, mungkin kamu menganggap itu utangnya sudah selesai, tapi sebenarnya yang terjadi adalah hutang kamu itu hanya dipindah tangan saja tanpa kalian sadari. Dan dampaknya apa? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Banyak orang yang menyangka ketika DC sudah tidak menghubungi lagi, itu berpikir bahwa ya hutangnya aman, kemudian sudah selesai, atau mungkin ya berpikir DC-nya nyerah, guys. Padahal tidak sesimpel itu. Oke? Yang perlu kalian ketahui, data itu tidak diam ya guys ya. Jadi data kalian itu di belakang terus bekerja dan ketika galbay sudah mencapai titik waktu tertentu, mungkin 3 bulan atau 4 bulan, ya, itu data kalian akan berubah status dari aktif menjadi macet. Kalau sudah, terdeteksi macet seperti ini, maka ini akan berpengaruh ke slik OJK dan, BI checking ya teman-teman. Jadi, kredit skor kita itu rendah. Nanti ketika kita, mengajukan kredit rumah, mobil, atau motor itu biasanya akan sulit. Oke? Nah, kemudian jika kalian terus mengabaikan, pinjol penagihan mereka, utang kalian tuh bisa dipindah tangankan, guys. Ya, kalau dipindah tangan ke, pihak lain, dijual ke pihak lain hutang kalian itu, maka nanti hasilnya itu semuanya akan dimulai dari nol lagi, guys. Ya, cara nagihnya nanti akan berubah, bahkan yang menagih pun akan berubah. Ya, misalnya kalian pinjol di pinjol A, kemudian ketika hutang itu dialihkan ke pihak lain, maka pihak lainlah yang akan menghubungi kalian ya, guys. Jadi yang DC-nya itu berubah, cara nagihnya itu berubah, bahkan strateginya itu juga bisa berubah, teman-teman. Nah, ini resiko juga karena ya kalau kita diganti DC, diganti ini, maka kita bisa mendapatkan teror yang sebelumnya mungkin nggak kita dapat gitu. Ya. Kemudian efek ke akses keuangan ini jelas ya guys ya. Kalau kita terus-terusan mengabaikan penagihan, skor kredit kita itu bisa turun. Kemudian akses keuangan di masa depan itu akan turun ya teman-teman. Dan reputasi finansial kita akan terbentuk secara buruk. Ya, ini mungkin tidak terasa sekarang, tapi suatu saat misalkan kalian ingin menabung di bank atau bukan menabung ya, meminjam uang di bank untuk misalnya usaha atau mungkin untuk KPR rumah dan sebagainya itu sangat sulit teman-teman biasanya di ACC-nya itu sangat sulit karena skor kredit kita rendah. Oke? Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui, pinjol legal dan ilegal itu sangat berbeda ya, teman-teman. Kalau ilegal biasanya itu lebih chaos dan lebih ke tekanan langsung lah, ya. Dan kalau pinjol legal ini lebih terstruktur, teman-teman. Penagihannya ini sebenarnya biasanya lebih halus lah. Karena mereka takut ya, guys ya. Karena kalau sampai mereka nanti melanggar ya, mereka menagihnya dengan kasar atau menyebarkan data, maka mereka bisa kita laporkan. Oke? Jadi kesimpulannya, mengabaikan penagihan itu sebenarnya memang bisa membuat hidup kita lebih tenang, guys. Tapi sebenarnya hutang kita itu tidak pernah langsung lunas di belakang, tapi sistemnya yang berjalan. Oke, lalu solusinya seperti apa? Begini teman-teman. Solusinya, kalau kalian belum punya uang, itu jangan diblokir mereka, guys. Tetap bilang saja belum punya uang. Kalau mereka sampai menelpon setiap jam sekali, ya itu kebangetan lah guys ya. Mungkin kalian balas saja sehari sekali kalian balas belum ada, besok lagi dibalas lagi belum ada. Kalau mereka chat panjang lebar, udah kalian nggak usah bingung, nggak usah jawab aja belum ada, belum ada, belum ada seperti itu. Ya karena memang belum ada guys. Dan itu juga resiko paling buruk itu ya apa sih guys, nggak ada ya teman. Paling kalian itu tidak akan dipaksa untuk membayar kalau memang belum ada uangnya ya guys ya. Apalagi mungkin kalian takut akan dirampas asetnya atau dimasukkan polisi sebagainya, itu tidak ya teman-teman, tidak bisa seperti itu karena hutang ini arahnya itu perdata ya guys ya. Jadi bukan pidana, kalian tidak akan bisa dipenjara hanya karena tidak mampu membayar hutang teman-teman. Jadi tenang saja, kita juga tidak boleh diancam, tidak boleh diintimidasi, somasi dan sebagainya. Jadi
Tenang saja, oke, semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Kita cukup terus bekerja terus-menerus ya. Kita bayar hutangnya dikit-dikit, nanti insya Allah juga lama-lama lunas. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.